Ya, oke teman-teman. Jadi hari ini gue mau bahas soal trip gue kemarin ke Bandung sama teman-teman gue. Kebetulan ini salah satu orang yang ngajak gue ke Bandung dan dia yang Penginapan, ya tempat penginapan penginapan. ya, yang ngajak gue ke penginapan yang ada di Bandung. Dan itu harganya menurut gue ya, kalau untuk soal harga itu murah banget dengan fasilitas yang ada gitu ya, dengan fasilitas yang dikasih. Menurut gue itu amat sangat terjangkau gitu. Oke, jadi sebelumnya kenalin dulu ini teman gue yang ada di sebelah gue, namanya Radit. Halo guys, halo Ya, teman-teman. ya, Nama halo. nama gua Radit, temen Ah, dari Dea juga dan temen dari lama juga sih sebenarnya. Temen main, nongkrong, kerja semuanya bareng sama Dean. ya, jadi gue ini sama Radit ini eh, kita udah berteman udah lama lah gitu. Cuma kebetulan kali ini gue ada trip bareng sama dia, jalan bareng sama Radit ya ke salah satu tempat yang ada di Bandung ya. Cuma tujuannya sih awalnya kita cuma buat refreshing karena kan kita satu perusahaan ya, kita kerja di satu perusahaan yang ya udah lumayan lama gitu, dan kita ada jalan-jalan aja, kita mau jalan-jalan buat refreshing gitu. Dan kenapa kita bikin video ini Ah, ngebahas inilah gitu intinya pas waktu kita jalan-jalan bareng gitu atau sama teman-teman lah gitu. ya Jadi ada sebenarnya tuh ada apa namanya? Ada tanda tanya nih tempat ya penginapannya gitu. betul, karena yang gua alamin kan apa ya, kita dapat penginapan yang harganya tuh termasuk murah ya. Ja, kebetulan lu ajak gua buat ke penginapan sana, harganya termasuk murah dengan fasilitas yang ada gitu, dan gue belum pernah ke sana sebelumnya gitu. Lu yang udah pernah ke sana, makanya nih ada beberapa hal yang mau gue tanya sama lu. Sebenarnya gini, Ja, gue sih awalnya nggak ada masalah ya lu ajak gue ke penginapan itu, karena menurut gue pas kita kan datangnya sore kan, Uh, kita datangnya sore ya, menurut gue nggak ada apa-apa, ya nggak ada masalah apa-apa, ya normal lah gitu, as normal hotel penginapan. Cuma menurut gue kok kayak harganya tuh terlalu murah gitu ya, dengan fasilitas yang ada ya gitu. Dulu di bawah harga 200 ribu, 100 ribuan lah, tapi dengan fasilitas yang apa ya, yang lu kalau buat dapetin di ada Jakarta gitu ya, atau ada gitu di ya. Tangerang Nah, tuh, lu dengan harga segitu lu nggak apa sih, nggak expect gitu kalau harganya itu di bawah 200 ribuan. Bahkan kalau di Tangerang atau Jakarta pun nggak mungkin sih harga segitu gitu. Karena kan pertama yang gua harus sebutin ke teman-teman nih, penginapan itu yang pertama ada kolam renangnya aja betul ada ya. belakang, di belakang tuh, belakang hotel tuh ada kolam renangnya, terus ada fasilitas gymnya ya, walaupun Betul ada. fasilitas gymnya itu yang menurut gua ya walaupun udah tua tapi kan dia tetap memfasilitasi itu gitu kan, kita juga bisa pakai itu fasilitas itu. Terus untuk kamarnya ya, walaupun kita ada sedikit masalah kan untuk Betul. kamar yang pertama gitu, karena fun factnya pas kemarin gua sampai sana, gua nanya sama resepsionis, uh, soal hotel ini kenapa kok agak murah ya. Cuma maksudnya gue agak-agak gimana sih, bingung gak sih lu. Harganya dibanding sama hotel-hotel yang sekitar situ lebih murah gitu Iya, kan maksud lo. menurut gue kok Ah, lebih ah, murah ah, gitu. ah. Dan ternyata ya, kata resepsionisnya, itu hotel aja itu udah 8 bulan terakhir tuh udah nggak beroperasi. Lu paham lah, maksudnya kalau udah 8 bulan gak beroperasi, itu hotel selama 8 bulan tuh terbengkalai Ah, gitu. ah, Ya, betul. sedangkan lu tau sendiri lah yang katanya orang-orang ya, kalau apa ya, bukan penginapan ya, maksudnya rumah aja, lu nggak tempatin sama 40 hari terakhir, itu kayak gimana sih, ya? Hawanya tuh beda gitu ya, Iya pasti hawanya hawanya beda beda gitu ya. dong gitu, nggak mungkin gitu kalau misalnya 40 hari lu nggak nempatin tuh, pasti kayak ngerasanya tuh creepy ya, serem Betul, gitu, betul, betul. agak-agak serem gitu ya, apalagi hotel yang kamarnya banyak Betul. sebenarnya. Tapi gue sekali lagi, kalau untuk masalah fasilitas menurut gue itu Oke sangat lah ya worth gitu. it ya, oke banget gitu. Makanya gue pengen nanya sama lu, kan awal lu ngajak ngajak apa, lu yang punya referensi gitu, lu Ah, punya ah, ah. referensi hotel situ, terus lu ajak kita nih termasuk gua ke sana gitu ya kan, ya sebelumnya lu ada apa sih, maksudnya kayak punya pandangan beda nggak sih ya soal hotel ini gitu. Wah, sebelum lu ajak kita gitu.
ke hotel itu? Ada sih sebenarnya pandangan gue ke situ, satu yang tadi lu bilang, kenapa murah. Nah di situ karena gue sebelumnya tuh ke sana ngecek penginapan atau hotel di daerah Bandung itu ya. Ya. Itu memang rata-rata dari range harganya itu 300 ke atas. Nah kebetulan di situ pas gue cari di aplikasi lah, salah satu aplikasi, gue cari tuh gue dapet itu hotel-hotel itu dengan harga sekian gitu. Dan emang betul pas gue samperin ke sana sampai penginapan di sana, gue langsung masuk ke dalam, gue ke resepsionis dong tanya. Gue waktu itu nggak pesen by aplikasi nggak. Gue dateng, gue cek, maksudnya takutnya nanti kan kalau di aplikasi itu kan kita udah booking ada kamar kosong, tapi pas kita sampai di sana penuh gitu. Bener, kan. Nah nanti kan jatuhnya kan nanti ribet lagi kita buat ngurusin buat refund segala macam, ribet lah kalau menurut gue. Nah dari situ gue tanya ke resepsionisnya dan ternyata memang bener. Bahkan menurut gua lebih murah kita datang langsung ke hotel itu, ya dibanding by aplikasi. Nah terus ada sih ketika yang gua demen dari hotel itu satu, gua kan biasa ke Bandung itu kan datang itu kalau nggak sore malam gitu. Nah kalau di penginapan itu yang tadi gue bilang itu, lu mau datang jam berapapun, itu selama persediaan kamar masih kosong pun kita masih bisa masuk. Memang banyak sih ada tempat penginapan yang bisa masuk jam berapapun, tapi kan jarang ya seperti itu gitu kan. Nah itu salah satunya di situ enak. Terus yang kedua fasilitas banyak. Kolam renang, terus ada tempat nge-gym atau olahraga gitulah, tempat-tempat itu bagus. Terus juga dari cuaca di sana juga bagus, adem. Masih adem lah Bandung. Iya, di situ aja sih sebenarnya kalau gua ngereferensi di situ. Harga lebih worth it karena kita juga nyari range tuh nggak terlalu mahal di situ. Benar. Ya jadi pas kemarin kita ke sana kan lebih tepatnya kita datang tuh sore lah ya. Betul, sore sekitar jam sampai sana tuh jam 4, jam 5 lah ya. Jam 4, setengah 5 karena perjalanan kan. Ya sampai sana cuma yang gua notice tuh sebenarnya gini aja. Di sana itu cuma ada 3 karyawan ya. 3 karyawan itu resepsionis 1, terus kedua housekeeper, terus ketiga security gitu. Maksudnya di kondisi hotel yang itu lumayan loh, kamarnya itu besar, termasuk banyak ya. Banyak kamar sih. Iya banyak kamar, tapi lu cuma ada housekeeper 1 gitu. Ya resepsionis ya pasti 1 lah gitu. Ya lumayan lah ya resepsionisnya perempuan, agak lumayan cakep kan. Lu pasti rata-rata emang perempuan kan. Iya, lu pasti lebih ke sana. Ya jadi sebenarnya itu sih yang jadi pertanyaan gua, kok hotel sebesar ini housekeeper 1, terus juga security 1. Ya mungkin ini bukan hotel yang berbintang lah. Ini kelasnya penginapan. Cuma minimal kayak lu ada nggak sih kayak karyawan-karyawan yang lain kayak OB lah, ya cleaning service deh gitu maksudnya. Ya gue nggak tahu ya. Sih emang gue nggak ngelihat gitu kayak OB, office boy gitu. Nggak lihat sih emang waktu kita kesana gitu ya. Emang nggak lihat sih gue. Cuma tiga itu doang. Udah belum? Ya oke. Iya kemarin gue juga beneran sih emang nggak ngeliat satupun OB di penginapan itu emang nggak ada. Ya begitu ya, maksudnya lu hotel ya motel sih sebetulnya atau penginapan lah sebesar itu besar ya. Gue kategorin motel atau penginapan ini termasuk besar aja. Mungkin kalau kelasnya kayak ya kelasnya yang beberapa kamar aja sih menurut gue oke lah. Losmen mungkin ya kalau itu ya. Ya ini sih kayak gede banget gitu kan, maksudnya lu cuma ada beberapa orang doang. Ya tapi sekali lagi teman-teman ya, mungkin teman-teman juga pernah ke penginapan yang memang orangnya cuma sedikit, tapi menurut gue ini kayak aneh aja gitu aja. Oke, terus yang jadi notice gue adalah pas ketika gue masuk ya kan setelah kita check-in kemarin, gue masuk di situ anehnya kok kayak ada, bukan kayak ada ya, emang ada nenek-nenek cuma 2 gitu aja. Iya benar. Ya, gue juga lihat sih. Anak-anak yang lain juga ngelihat kan. Kebetulan kita kemarin kan berempat aja. Nah kita berempat, terus ada nenek-nenek berdua. Dan menurut gue kayak lu aneh gak sih Ja? Lu hotel bukan hotel, oke anggaplah penginapan. Tapi di sini ada nenek-nenek 2 dan dia nginep
gue nggak tahu nginep, nggak tahu apa ya, maksudnya gue bukan bawa ke arah yang serem, cuma kok menurut gue kayak aneh gitu. Lu tau gak sih penginapan itu kayak gitu, tapi yang kita lihat pertama kali nenek-nenek berdua gitu. Benar. Gue lihat sih emang nenek-neneknya itu emang lagi ngobrol aja di tangga sih. Iya, Jatuhnya makanya. itu di tangga, Bener. ngobrolnya itu mereka di tangga gitu. Bener. Nah, Bener, itu salah satu hal yang menurut gua aneh gitu. Misalkan gitu, at least minimal lu ketemu sama orang yang masuk hotel atau penginapan tuh yang sebaya, yang masih agak muda. nah, Terkecuali kalau ada nenek-nenek mungkin ya sama satu keluarga nenek-nenek mungkin. sama keluarga Hmm. gitu kan. Tapi ini dua nenek-nenek lu kayak lu baru masuk hotel, lu udah langsung dinotis begituan, kayak lu agak aneh gitu ya. Sedangkan di apa ya, di sekeliling lu itu kan hotel ya, penginapan gitu, sekelilingnya ya kayak restoran yang ada di situ deh. Kita kan masukkan lah restoran aja, restoran yang ada di situ nggak buka, udah nggak buka ya, karena mungkin karena tutup kan. Hotel ini kan udah nggak beroperasi selama 8 bulan ya, mungkin restoran juga udah tutup ya. Tapi yang pertama kali yang gue lihat aja tuh udah nggak enak gitu ya. Ya menurut lu ngerasain hal yang sama sih sama gue gitu? Sama. Gue juga ngerasain juga karena sebelumnya tuh gue nggak ngerasain waktu pas tuh itu hotel tutup sementara selama 8 bulan. Selama Itu 8 beda bulan. banget sama yang waktu kita datang. Ya. Jadi gue ngerasa juga kayaknya ini hotel gelap banget gitu loh. Ah, Gelap banget asli. Jadi lu kayak ngerasa gimana sih pas masuk dari resepsionis bener. masuk ke dalam lorongnya itu agak gelap gitu. Jadi nggak kayak biasa hotel-hotel yang lain gitu yang pernah dilihat gitu. Kalau ini kan yang gue rasain sendiri gitu beda sama yang waktu sebelum sama kita ini yang kemarin itu. Ya, jadi disclaimer teman-teman ya, sebelumnya gue juga memang pernah kesana gitu sama si Radit nih, sama Radit gue pernah kesana. Waktu itu kebetulan gue juga posisinya memang waktu itu sama keluarga gue. Tapi waktu itu kondisinya nggak kayak gini gitu. Betul, masih enak gitu lah ya. Masih enak. Cuma posisinya sekarang gue datang sama teman-teman gue, kita berempat ya, gue, lu, Bang Agus sama Imam. Kita ke sana dengan kondisi yang udah sempat tutup gitu. Jadi hawanya tuh kayak ya gue sih nggak ke arah yang serem. Cuma yang gue ngeliat pertama ya pas gue masuk hotel situ kok kayak hawanya kayak beda aja gitu. Yang pertama kali sama. Gue juga ngerasain gitu. Sama lu ngerasa nggak sih waktu kita udah dateng tuh, terus kita duduk tuh di kolam renang, kan ada balai tuh di situ tuh, ngobrol pendopo kita, betul pendopo, ya kayak semacam pendopo gitulah. Kita ngobrol di situ kan. Jadi kita tuh ngobrol emang sebelum maghrib gitu ya? Iya pasti. Jam berapa ya? Jam 5:30 kalau nggak salah. Iya, 5:30 ya. Kita sempat pesan makanan. Kita kan emang belum makan tuh ya dari siang tuh belum makan. Emang karena kan di penginapan itu emang nggak ada restoran kan. Jadi kita pesan online buat makanan itu. Nah, gue ngerasa tuh kayak beda banget gitu. Maksudnya dalam arti beda itu gini loh. Angin lu biasa ngerasain nggak sih angin sepoi gitu lah, angin sepoi sama apalagi angin. Apalagi di Bandung. Betul. Itu yang gue rasain tuh kayak anginnya tuh beda banget di situ. Karena kan mungkin karena angin ya karena kan di sekitaran penginapan itu kan emang kebun lah ya, jatuhnya kebun gitu. Mungkin adem kan ya harusnya itu. Yang gue rasain tuh kayak beda aja gitu anginnya. Iya, yang gue alamin sih sama anak-anak paling ya cuma ngomong kayak kok di sini kayak maksudnya dingin tapi hawanya tuh kayak lebih ke gimana ya, dinginnya beda gitu. Iya, dinginnya beda gitu. Maksudnya gue ngerasanya kok kayak di ini kan Bandung ya. Memang maksudnya nggak semua Bandung mungkin dingin. Cuma posisinya itu kita udah di atas gitu. Betul. Ini penginapan kita di atas kan gitu. Dan harusnya kita dapetin cuaca yang dingin lah gitu. Maksudnya yang adem gitu. Cuma ademnya tuh kayak aneh aja gitu. Sebenarnya sih gue nggak mau notice ke arah yang kesana gitu. Cuma makin lama makin malam kita tuh kayak gue ya pribadi ya, gue ngerasa tuh kayak agak-agak lama awalnya beda gitu. Sedangkan kita tidur di kamar yang ada AC-nya pun ya memang ini AC-nya dingin aja, maksudnya fasilitasnya oke, walaupun kita sempat pindah kamar kan. Betul. Gitu. Karena kamar yang sebelumnya itu jadi AC-nya nggak nyala gitu, maksudnya karena memang kan udah berapa bulan nggak pernah digunain lah beroperasi gitu. Makanya kita pindah ke kamar yang satunya lagi gitu, dipindahin kamar gitu. Tapi kalau secara pelayanan oke lah gitu ya. Sampai di kamar yang baru ya memang AC-nya juga udah
dingin, tapi kok gue kayak ngerasanya tuh kayak gimana sih Ja, lu kayak lu di ruangan yang dingin tapi lu rasanya kayak gerah gitu, lu nggak sih kayak hawanya tuh panas gitu. Ya walaupun memang gue secara pribadi aja gue nggak dapet apa, maksudnya nggak dapet hal-hal yang bener-bener secara creepy bener-bener kayak ditongolin atau diliatin. Kalau lu ngebahas soal ditongolin atau apa sih, gue sebenarnya malam itu pas emang gue mau rebahan, karena kan kita pesen 2 kamar ya. Iya, pesen 2 kamar tuh. Jadi lu sama Bang Agus, gue sama Imam nih. Iya, betul. Kita kan abis dari kolam itu kan naik tuh maghrib tuh. Iya, bener, maghrib. Posisi maghrib. Maghrib. Gue mau mandi. Nah, gue habis mau mandi, setelah itu gue merebahan lah, biasa merebahan kayak gitu kan. Nah, dari rebahan itu si Imam kan, gue tanya kalau dia mau keluar kan, gue tanya, "Mam, mau kemana?" Mau ke kamar lu katanya. Oh ya udah, gue main handphone tuh rebahan tuh. Gue ngerasa tuh kayak nggak tahu ya, maksudnya emang gue lagi main handphone, gue ngerasa tuh kayak di jendela itu kayak ada ngetok gitu. Lu ya bener ya. Serius malam itu sekitar jam berapa ya? Jam ya masih sore lah, itu sekitar jam 7:30 itu. Emang belum ngantuk sih, mas juga gue mau rebahan doang, lelah lah, capek gitu kan. Gue mau rebahan, scroll main handphone gitu kan gue. Jadi gue gambarin dulu ya, nih untuk kamarnya gitu. Kamar itu kan kamar mandi, masuk kamar mandi, betul. Tempat tidur, betul. Sini ada TV gitulah, segala macam. Nah sebelahnya itu ada jendela, betul. Sama kayak di kamar gue. Ya, nah di yang itu yang gue rasain tuh kayak ada ngetok. Gue kaget, terus gue bangun begini kan, gue buka tuh nggak ada. Ya. Tapi lu tau nggak sih Ja, sebenarnya di kamar kita tuh ya. Kan kamar lu sama kamar gua kan sampingan ya. Itu kalau kaca pasti satu kaca dong. Betul. Sebenarnya pas malam kan kita sempet ngumpul di kamar gua kan. Pas kita buka kaca itu, sebenarnya kan lu tahu nggak sih kalau kamar kita itu point of view-nya ya, itu kan kebun ya Ja. Kebun. Ya. Tapi lu kenapa nggak ngomong ya sama gue? Ya karena gimana ya, kalau gua mau ngomong takutnya nanti lu kan pada panik, takut atau segala macem gitu, maksud iya gua. Sih benar. Jadi maksud gua ya udahlah, mungkin itu benar. Perasaan gua aja kali ya, kayak gitu. Mungkin perasaan gua aja ya, karena kan gua yang dengerin sendiri, karena kan Imam kan dia bilang mau ke kamar lu dulu, gitu. Kayak gitu. Iya. Ya sebenarnya sih gua kalau sama Bang Agus ya pada saat di kamar, gua tuh kayak nggak ngerasa apa-apa. Cuma mungkin pada saat pas malam sih, sebenarnya ada momen yang malam tuh Bang Agus sama Imam keluar ya sebenarnya. Bang gue sama Imam keluar, gue tuh ditinggal sekitar berapa menit gitu, sekitar 10 menit. Cuma gue ngerasanya kayak di kamar tuh gue kayak nggak sendirian aja gitu. Ya jadi kayak kurang, kayak gimana sih, kayak lu sendiri, cuma kayak nggak ngerasa ada temen aja gitu. Iya, cuma gue nggak tahu temen maksudnya siapa gitu yang nemenin gue. Jadi lu ngerasa kayak nggak sendiri gitu. Iya, kayak gue ngerasa nggak sendiri kan gitu. Pada akhirnya kan ya udahlah, gue ngerasa positive thinking aja kan. Maksudnya gue nggak berpikir yang kayak gimana, cuma kok gue pas main handphone atau pas lagi aktivitas di kamar, pas pada saat nggak ada Bang Agus sama Imam, gue ngerasa kayak nggak sendiri aja gitu. Apalagi kamar mandinya tuh kayak lu gimana sih Ja, kayak lu udah di ruangan yang udah lama nggak ditempatin, terus lu harus tidurin tuh kamar. Serem ya, nggak serem sih sebenarnya, cuma gue ngerasa kayak aneh aja pada saat kita awal datang udah kayak gimana, terus kamarnya udah lama nggak ditempatin kayak gimana, terus pas pertama kali point of view yang kita dapat pertama kali datang langsung nenek-nenek. Cuma memang sebenarnya pas malam itu gue juga sebenarnya ngelihat kayak ada anak muda sih. Maksudnya kayak ada anak muda, ya gue di sini sedikit aman gitu. Maksudnya oh ternyata motel atau hotel ini nggak ditempatin sama kita doang gitu. Gue agak sedikit lega gitu. Ada orang lain ya, walaupun dia pasangan, gue nggak tahu dia mau ngapain kan. Cuma bodo amat, yang penting bukan gue doang sendiri atau bukan kita doang berempat yang ada di situ. Cuma pas posisi gue ditinggalin sama Bang Agus sama Imam tuh gue ngerasanya kayak ya gue pengen cepet-cepet dia datang aja gitu. Sampai akhirnya gue teleponin dia, mereka juga nggak ngangkat telepon gue nggak tahu deh. Akhirnya gue keluar tuh. Sebenarnya gue ngomong sama Aldi aja. Gue akhirnya keluar, gue cari mereka, gue ketemu di kantin ya, atau restoran lah. Gue ketemu di restoran, gue ngobrol baru sama mereka, gue bilang ini di kamar parah banget sih gitu ya. Jadi sebenarnya dari pengalaman gue pribadi,
gue nggak ada ditongolin atau nggak dilihatin sama gue juga nggak ditongolin sih, emang nggak, cuman kayak ya kayak ada rasa yang ngetok lu paham lah, kayak orang ngetok kaca dua kali itu serem banget sih. Kalau gue di posisi gue kabur sih ya. Enggak lah, kalau misalnya kalau gue mau kabur atau apa kan mungkin lu curiga dong nanti ada apa kan, gue nggak mau ribet lah, nanti lu takutnya ayo pindah aja begitu kan, gue nggak mau yang begitu. Maksudnya kan lu yang ngajak ya. Ya bukan gue yang ngajak, maksudnya kan sebelumnya kan emang gue di situ ya enak-enak aja. Ya mungkin ya karena setelah 8 bulan nggak ditempati atau nggak beroperasi kan bisa aja gitu. Ya jadi itu sih sepengalaman gue ketika lu ngajak gue ke hotel itu. Sekali lagi gue di sini nggak mau diskreditkan hotel itu seram atau gimana ya, cuma mungkin momennya aja, posisinya itu hotel pas kita datang posisinya memang udah 8 bulan terbengkalai gitu aja sih. Itu yang gue pengen bahas ke lu, gue pengen nanya ke lu, gue pengen ngobrol sama lu. Ya mungkin nanti kalau lu ajak gue kemana-mana lagi, penginapan mana-mana lagi, ya gue harap lu jangan ngajak gue ke tempat-tempat yang kayak gitu sih. Gue udah kayak ya sebelumnya gue juga nggak tahu, karena setelah 8 bulan nggak beroperasi itu kan karena gue datang sebelumnya sama lu pun sama keluarga lu dulu itu kan bener. Emang masih normal masih lengkap semua. Iya. Jadi ya pengalaman menurut gue itu pengalaman yang menarik lah gitu. Kita nempatin hotel yang udah lama nggak ditempatin, ya beruntungnya kita nggak ada diganggu yang kayak gimana aja. Maksudnya ya kita juga aman-aman aja, karena kita juga nggak punya negative thinking kan sama hal kayak gitu. Kita tetap positif aja. Ya bagusnya kita juga ada sambil minum, jadi kitanya juga nggak terlalu mikirin hal begituan sih. Intinya gitu aja sih teman-teman. Jadi hari ini mungkin teman-teman ada pembahasan atau mungkin teman-teman pernah ngalamin selama penginapan di Bandung yang creepy atau serem-serem, bisa komen aja coba di bawah. Betul. Jadi bisa komen di bawah. Mungkin teman-teman bisa ngerekomendasiin kita juga hotel yang agak creepy. Tapi sebenarnya gue nggak pengen sih. Karena kalau sampai gue ngeliat hal-hal yang kayak gitu, sumpah gue nggak. Tapi sebenarnya tertarik juga sih ya kalau tertarik gitu ya. Iya, tertarik walaupun gue agak takut gitu. Cuma kayak bukan takut sebenarnya, agak penasaran sebenarnya. Penasaran, cuma ngeri juga anjir kalau laki semua di situ. Pastinya nggak ada orang yang nggak bisa meredam itu lah gitu. Kita kan mesti nggak paham soal kayak gitu. Kita mestinya ya biasa-biasa aja gitu. Ya jadi mungkin teman-teman kalau misalnya memang ada rekomendasi tempat yang memang harganya agak murah cuma fasilitasnya bagus, ya gua harap sih nggak ada yang creepy gitu ya. Jadi teman-teman bisa tulis di komentar di bawah, terus bisa share ke kita juga penginapan di mana, di Bandung atau di mana, kota-kota lain lah, kota-kota lain gitu. Ya mudah-mudahan kita ada rezeki, ada umur kita bisa ke sana, kita bisa review pengalaman di sana ya gitu. Kebetulan nanti kita mungkin next video kita bakal langsung review di tempat ya. Betul. Ya, untuk next video kita coba lah nanti. Kalau bisa sih teman-teman bisa rekomendasiin sih. Betul. Jadi nanti kita bisa coba langsung datengin ke sana. Dan kita reviewnya langsung ke tempat ya. Betul. Kita review langsung di tempat. Ya, jadi mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman juga yang lain buat lihat ya, maksudnya buat dapat rekomendasi tempat-tempat yang harganya murah, terus bisa buat penginapan juga ketika kalian teman-teman buat jalan-jalan. Ya itu aja sih ya. Betul. Ya jadi buat next video kita langsung bikin videonya langsung di sana. Ya, oke, langsung di sana ya. Jadi videonya segini aja. Kalau teman-teman punya rekomendasi, sekali lagi teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ya, terus jangan lupa subscribe, like sama komen di bawah gitu. Karena itu bagikan nih video ini ke teman-temannya nih. Betul. Jadi biar teman-temannya juga tahu, sekalian bisa komen di bawah nih. Ini Bang, ada nih hotel sekian murah. Betul. Tapi bener-bener creepy atau serem nih, coba Bang ke sana gitu. Iya. Karena kita sana, jujur gue nggak mungkin sendiri ke sana, tapi gue pasti bareng sama Riza dan teman-teman yang lain gitu. Karena kalau gue sendiri berdua atau ya berdua lah sama Riza, wah itu pasti. Karena Riza juga takut. Jadi gue nggak mungkin ke sana berdua, pasti sama teman-teman yang lain. Ya minimal gue bisa ngerasainnya itu bareng-bareng gitu. Kalau creepy ya. Jadi ada teman-teman lain yang nyaksin langsung nih, nggak cuman
kita berdua aja. Iya. Jadi mungkin nanti teman-teman kita pun juga bisa masuk video nih. Bener nggak sih gitu? Maksudnya nanti juga dia bisa cerita gitu. Ya. Jadi seperti itu aja teman-teman. Sekali lagi thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment. Oke. See you next video. Bye.